Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Panjat Pinang di Atas Tanah Keramat. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siang itu, sorak-sorai dan teriakan semangat terdengar memenuhi udara kampung Ciseweng. Perlombaan 17 Agustus tengah berlangsung dengan meriah. Berbagai macam perlombaan sudah selesai digelar sejak pagi. Namun satu perlombaan paling dinanti-nantikan belum dimulai, yaitu panjat pinang. Di atas panggung kecil, kepala desa setempat sedang memberikan pengumuman. Para warga kampung Ciseweng, mari kita saksikan perlombaan panjat pinang yang sudah kita tunggu-tunggu. Hadiahnya luar biasa. Ada sepeda, kulkas, TV, dan yang paling diincar tentu saja kunci motor di puncak batang pinang. Batang pinang yang tinggi dan licin berdiri kokoh di tengah lapangan, dihiasi dengan berbagai hadiah yang menggantung menggoda para peserta. Kelima grup yang akan berkompetisi bersiap dengan penuh semangat dan tekad. Mereka tahu butuh lebih dari sekedar kekuatan untuk mencapai puncak batang pinang yang licin oleh minyak yang dilumurkan. Tidak jauh dari lapangan, seorang lelaki tua dengan rambut putih berdiri mengamati. Namanya Bahwira, sosok yang dikenal bijaksana dan penuh cerita mistis di kampung itu. Dia mengingatkan beberapa warga tentang kisah lama, bahwa lapangan tempat diadakannya perlombaan panjat pinang dulunya adalah sebuah kuburan keramat. Cerita tentang arwah yang masih menghuni tempat itu menjadi bisikan yang tersebar dari mulut ke mulut. Matahari mulai turun ke ufuk barat, memberikan cahaya keemasan yang menyinari lapangan. Perlombaan pun dimulai. Satu persatu grup mencoba peruntungannya, berusaha mencapai puncak dengan susah payah. Teriakan dan sorakan semangat dari para penonton semakin menggelegar. Namun, sesuatu yang aneh terjadi saat grup ketiga mencoba memanjat. Anggota grup itu mulai merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Tubuh mereka gemetar bukan karena takut, tetapi karena udara di sekitar batang pinang terasa semakin dingin. Seorang anggota grup bernama Roni yang berada di posisi paling bawah tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang menarik kakinya. Dia berusaha mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaan semata. Namun, tarikan itu semakin kuat hingga akhirnya Roni terjatuh dengan keras ke tanah. Ada yang menarik kakiku, ada yang menarik kakiku, teriak Roni dengan wajah pucat. Warga yang menyaksikan mulai merasa gelisah, namun perlombaan tetap berlanjut. Grup keempat melanjutkan usaha mereka. Mereka lebih berhati-hati, berusaha tidak memikirkan cerita-cerita mistis yang beredar. Namun, saat salah satu anggotanya, Andi, mencapai setengah dari tinggi batang pinang, dia merasakan tangan dingin yang menyentuh bahunya. Andi menoleh dan melihat sosok bayangan hitam berdiri di bawah, menatapnya dengan mata merah menyala. Andi kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tubuhnya terpental ke tanah dengan keras, membuat warga semakin panik. Beberapa orang mulai berdoa, berharap kejadian aneh itu segera berakhir. Kepala desa mencoba menenangkan warga, mengatakan bahwa semua itu hanya imajinasi semata. Saat grup terakhir bersiap, Bahwira mendekati kepala desa. "Kang, ini bukan sekedar perlombaan.
Tempat ini pernah menjadi kuburan keramat. Mungkin ada arwah yang tidak senang dengan kehadiran kita di sini. Kepala desa terdiam, berpikir sejenak. Namun sebelum dia bisa memutuskan, grup terakhir sudah mulai memanjat. Mereka melakukannya dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Salah satu anggotanya, Budi, berhasil mencapai puncak batang pinang dan meraih kunci motor. Teriakan kemenangan pun pecah dari para penonton. Namun, saat Budi turun dan menginjakkan kakinya ke tanah, suara gemuruh terdengar dari bawah lapangan. Tanah bergetar dan retakan mulai di sekitar batang pinang. Warga berlari ketakutan, mencoba menyelamatkan diri. Dari retakan itu, muncul cahaya merah yang membentuk sosok bayangan besar. Semua orang terpaku, ketakutan menyelimuti mereka. Mbah Wira melangkah maju, menghadap bayangan itu. Dengan suara tenang namun tegas, dia mulai melantunkan doa-doa dan mantra. Bayangan itu perlahan menghilang dan tanah kembali tenang. Ini adalah peringatan, Kang. Jangan pernah lagi kita mengganggu tempat yang keramat ini, kata Mbah Wira kepada kepala desa yang masih terlihat pucat. Kepala desa mengangguk pelan, menyadari kesalahannya. Perlombaan panjat pinang tahun itu berakhir dengan penuh kengerian. Namun, warga kampung Cisoeng belajar untuk lebih menghormati tempat-tempat keramat dan menjadi tradisi dengan lebih bijaksana. Setiap kali mereka melihat batang pinang, mereka teringat akan peristiwa itu dan menghormati arwah yang pernah bersemayam di tanah tersebut. Perlombaan panjat pinang itu telah mencapai puncaknya. Saat itu tepat jam 2 siang dan giliran terakhir ada pada grup yang dipimpin oleh Bahrudin. 4 grup sebelumnya telah mencoba peruntungan mereka. Namun semuanya gagal mencapai puncak batang pinang yang licin oleh minyak. Kini semua mata tertuju pada grup terakhir ini, yang mungkin menjadi harapan terakhir untuk memenangkan hadiah-hadiah berharga di puncak. Bahrudin dan teman-temannya, Ali, Husen, Samsul, dan Rian, bersiap-siap dengan penuh semangat. Bahrudin yang dikenal sebagai pemanjat handal di kampungnya, memimpin grup ini dengan kepercayaan diri yang tinggi. Meskipun dia hanyalah seorang pengangguran yang kadang bekerja sebagai tukang kuli pikul atau pemanjat pohon kelapa, keterampilannya dalam memanjat tidak diragukan lagi. Mereka mulai membangun piramida manusia dengan Ali dan Husen di dasar, membentuk pondasi kokoh. Rian naik ke pundak mereka, diikuti oleh Samsul. Bahrudin sebagai pemanjat terakhir mulai menjejaki pundak-pundak teman-temannya dengan hati-hati. Ketika mereka mencapai setengah dari tinggi batang pinang, kaki Bahrudin terpeleset. Dia jatuh dengan keras, diikuti oleh ambruknya seluruh formasi tim. Namun, semangat pantang menyerah mereka tak padam. Setelah jatuh, mereka segera bangkit dan membangun kembali formasi piramida manusia. Kali ini, Bahrudin dan Rian berada di posisi puncak. Bahrudin menjejaki pundak demi pundak teman-temannya, sementara penonton bersorak-sorai memberi semangat. Ketika mencapai setengah tinggi batang pohon pinang, Bahrudin mulai meringsuk naik, berusaha mencapai hadiah di puncak. Sorakan penonton semakin kencang saat mereka melihat Bahrudin semakin dekat dengan puncak. Namun, tangan Bahrudin tidak sampai, hanya sekitar 3 jengkal lagi dari hadiah yang menggantung. Dengan penuh tekad, Bahrudin memutuskan untuk melakukan tindakan ekstrim. Dia melompat dari pundak Rian, mencoba meraih tongkat yang ada di puncak. Bahrudin bergelantungan pada tongkat itu, sementara penonton menahan nafas. Dengan segala kekuatannya, Bahrudin mengayuhkan tubuhnya dan berhasil mencapai hadiah-hadiah yang menggantung. Sorai-sorai dan tepuk tangan meriah menggema di seluruh lapangan. Bahrudin berhasil dengan hadiah di tangannya. Dia turun dengan hati-hati, disambut oleh teman-temannya yang penuh kegembiraan. Grup Bahrudin tidak hanya memenangkan hadiah-hadiah berharga, tetapi juga mendapatkan kehormatan dan kebanggaan dari seluruh warga kampung Cisoeng.
Momen itu menjadi kenangan manis yang akan terus diingat oleh semua orang yang menyaksikan, bahwa dengan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan keberanian, tak ada hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Setelah Bahrudin berhasil meraih hadiah di Puncak Pinang dan semua penonton bersorak gembira, timnya merasa sangat bangga. Namun, kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Kejadian-kejadian aneh dan tragis mulai menimpa para anggota tim satu persatu. Seolah-olah ada kutukan yang mengincar mereka. Keesokan harinya, Samsul mengalami musibah yang mengerikan. Saat dia mengendarai motor, tiba-tiba muncul mobil dari arah berlawanan. Anehnya, kedua tangan Samsul seperti tidak bisa dikendalikan. Motor yang dia kendarai menabrak mobil tersebut dengan keras, menyebabkan Samsul meninggal dunia di tempat. Kematian Samsul yang mendadak dan misterius itu membuat teman-temannya termasuk Bahrudin terkejut dan berduka. Pada awalnya, tidak ada yang menghubungkan kematian Samsul dengan perlombaan panjat pinang. Namun, jika diingat kembali, perlombaan itu diadakan di atas bekas kuburan keramat. Dahulu, lapangan itu jarang digunakan karena kampung tersebut memiliki lapangan baru. Namun, karena banyaknya perlombaan yang digelar pada 17 Agustus, lapangan itu kembali digunakan untuk perlombaan, terutama panjat pinang. Kepala desa, Bapak Karman, yang mengusulkan penggunaan lapangan itu, sebelumnya telah diingatkan oleh kuncen kampung tentang adanya bekas kuburan keramat di sana. Namun, Bapak Karman tidak peduli dan tidak percaya pada hal-hal mistis. 2 minggu setelah kematian Samsul, musibah menimpa Rian. Saat itu, Rian bekerja sebagai kuli kupas kelapa. Di kampungnya, kelapa dikupas menggunakan sebuah tongkat dengan pisau tajam di ujungnya yang ditancapkan ke tanah. Ketika Rian sedang mengupas kelapa, kelapa yang dia hantamkan meleset. Rian tersandung dan pisau tajam itu menusuk lehernya sampai tembus ke belakang. Warga yang menyaksikan kejadian itu menjerit ketakutan. Berita tentang kematian Rian menyebar cepat, dan ketakutan mulai menyelimuti kampung. Beberapa warga mulai mengaitkan kematian Samsul dan Rian dengan perlombaan panjat pinang yang diadakan di atas bekas kuburan keramat. Namun, Bapak Karman tetap bersikukuh bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Namun, ketakutan tidak berhenti di situ. Setelah kematian Rian, kejadian aneh terus menghantui anggota tim lainnya. Ali, yang merupakan salah satu pendukung utama di dasar piramida manusia, mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dia bermimpi dihantui oleh sosok-sosok yang menyeramkan dari kuburan keramat tersebut. Dalam mimpinya, dia sering melihat sosok-sosok tersebut menggapai-gapai, seolah meminta bantuan. Namun wajah mereka penuh amarah dan dendam. Hussein, yang juga anggota tim, mengalami kejadian tak kalah aneh. Pada suatu malam, ketika dia pulang dari bekerja, dia melihat bayangan samar di sekitar rumahnya. Bayangan itu tampak mengikuti setiap langkahnya. Meskipun dia mencoba mengabaikannya, bayangan tersebut terus muncul, membuat Hussein semakin ketakutan. Akhirnya, Bahrudin sendiri mulai merasakan dampak dari kutukan tersebut. Suatu malam, dia mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Suara itu seperti bisikan-bisikan dari dunia lain, memanggil namanya dan memintanya untuk kembali ke tempat kuburan keramat. Bahrudin mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengincar dirinya, dan dia merasa tidak aman, bahkan di rumahnya sendiri. Ketakutan dan teror yang dirasakan oleh anggota tim panjat pinang akhirnya membuat mereka mencari bantuan. Mereka mendatangi kuncen kampung, meminta bantuan untuk menghentikan kutukan yang menghantui mereka. Kuncen kampung menyarankan mereka untuk melakukan ritual permohonan maaf di kuburan keramat tersebut, meminta ampun kepada arwah yang mungkin terganggu oleh perlombaan yang mereka adakan. Dengan bimbingan kuncen, Bahrudin dan teman-temannya melakukan ritual tersebut.
Mereka membawa sesajen, menyalakan kemenyan, dan berdoa memohon maaf di kuburan keramat. Mereka berharap arwah-arwah yang terganggu bisa tenang dan menghentikan teror yang mereka alami. Setelah ritual itu, kejadian-kejadian aneh perlahan-lahan berhenti. Namun, trauma yang mereka alami tetap membekas. Kampung Cisoeng pun kembali tenang, tetapi warga kampung tidak akan pernah melakukan kejadian tragis yang menimpa para pemenang perlombaan panjat pinang. Mereka belajar untuk lebih menghormati tempat-tempat keramat dan tidak mengabaikan peringatan yang diberikan. Setelah kematian Rian, Bahrudin masih belum menyadari bahwa kematian teman-temannya tidak wajar dan mungkin disebabkan oleh hal-hal gaib. Pemakaman Rian dihadiri oleh banyak orang, termasuk Bahrudin dan kedua temannya yang masih hidup. Di pemakaman itu, beberapa warga mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang salah dengan perlombaan panjat pinang tersebut, mengingat sudah 2 orang pemenang yang meninggal dalam waktu dekat. Namun, Bahrudin tidak mendengar percakapan warga karena masih larut dalam kesedihannya. 2 minggu kemudian, musibah kembali menimpa kedua temannya yang masih hidup. Mereka berdua bekerja sebagai kuli arang di kampung yang mengolah batok kelapa menjadi arang. Naas, saat proses pengolahan, terjadi kebakaran yang menyebabkan 2 temannya mati terbakar hidup-hidup. Barulah setelah kematian tragis tersebut, Bahrudin mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan panjat pinang yang mereka menangkan. Dengan perasaan khawatir, Bahrudin mendatangi rumah kepala desa, Bapak Karman. Di sana dia terkejut melihat banyak santri dan kiai berkumpul di rumah kepala desa. Ternyata, Bapak Karman mengalami gangguan mental karena selalu diganggu oleh makhluk halus. Bapak Karman mengakui bahwa lapangan tempat mereka mengadakan perlombaan panjat pinang adalah bekas kuburan keramat. Meski sudah diingatkan oleh kuncen kampung, dia tetap mengadakan kompetisi tersebut di sana. Bahrudin bertanya kepada salah satu kiai yang hadir tentang apa yang harus mereka lakukan. Kita harus menebang tiang pinang itu dan berziarah di kuburan keramat tersebut. Bukan hanya manusia saja yang ingin didoakan, bahkan jin juga ingin didoakan, jawab sang kiai. Mendengar nasihat tersebut, Bahrudin bersama warga lainnya segera menebang bekas tiang panjat pinang itu. Mereka berbondong-bondong menziarahi kuburan keramat yang sudah rata tersebut, membawa sesajen dan berdoa di sana. Setelah diziarahi, gangguan makhluk halus pun berhenti. Kepala desa pulih dari gangguan mentalnya, dan yang paling penting, Bahrudin selamat dari maut yang terus mengincarnya. Meskipun kampung Cisoeng kembali tenang, kenangan akan kejadian tragis itu tetap membekas. Warga kampung kini lebih menghormati tempat-tempat keramat dan selalu ingat untuk tidak mengabaikan peringatan tentang hal-hal mistis. Bahrudin yang selamat dari kutukan merasa bersyukur dan berjanji untuk selalu menghormati adat dan tradisi di kampungnya. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.